Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Perencanaan Pembelajaran PAI. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai standar kompetensi kelulusan. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama Eka Purwati, yang kedua Jumratul Karimah saya sendiri, yang ketiga Amalia Izzati Faidia, dan yang terakhir yaitu Zainul Hikam. Oke, langsung saja ke pemateri pertama. Di sini saya akan membahas materi mengenai standar kompetensi lulusan pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah. Yang pertama, berisi tentang pendahuluan. Dalam pendahuluan ini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang ini isinya adalah mengenai landasan hukum berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Yang kedua yaitu pengertian standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu tujuan standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama untuk mengembangkan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Selanjutnya yang keempat yaitu ruang lingkup standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang mana diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, serta madrasah aliyah. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara standar kompetensi lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satu pendidikan tertentu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi secara berkala ini terus berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan standar kompetensi lulusan di masa yang akan datang. Saya di sini akan mempresentasikan dan memaparkan materi mengenai KI dan KD. Secara khusus, kompetensi inti dan kompetensi dasar diatur dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang pemetaan KI dan KD. Pengertian dari KI. KI atau kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang mana harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Nah, isi dari KI sendiri itu harus mencerminkan harapan dari SKL yang terdiri dari KI 1 sampai KI 4. Rumusan KI sendiri meliputi KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial, KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Adapun fungsi dari KI sendiri adalah sebagai acuan untuk mengorganisasikan kompetensi dasar. Artinya, seluruh kegiatan pembelajaran yang dikembangkan itu harus melalui kompetensi dasar untuk tunduk dan selaras dengan kompetensi inti. Tujuan KI sendiri adalah membentuk karakter unggul bagi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar juga dapat diartikan sebagai bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Fungsi dari KD sendiri. Adapun fungsi dari kompetensi dasar atau KD adalah sebagai acuan atau rujukan guru dalam menyusun indikator kompetensi pada pembelajaran di kelas. Dengan demikian akan tercapai tujuan pembelajaran. Intinya, perbedaan dari kompetensi dasar dan kompetensi inti adalah kompetensi inti merupakan penjabaran antara muatan pembelajaran, mata pembelajaran,
dan program studi sebagai upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan peserta didik untuk bisa mencapai kompetensi inti. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Nah, sedangkan indikator dalam dunia pendidikan yaitu kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap suatu pokok bahasan atau mata pelajaran. Nah, indikator pendidikan ini bisa dijadikan sebagai penilaian untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan materi oleh siswa. Adapun dalam pengembangan indikator ini perlu mempertimbangkan tujuan kompetensi, karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, lingkungan, atau daerah. Sedangkan fungsi dari indikator yaitu sebagai pedoman bagi guru untuk menyusun alat ukur pembelajaran, sebagai petunjuk akan adanya perubahan dalam suatu kegiatan, sebagai pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran, dan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan belajar mengajar. Sedangkan langkah-langkah untuk merumuskan indikator yaitu 1. Memahami kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Yang kedua, menentukan KD yang akan diturunkan menjadi indikator. Dan yang ketiga, menentukan kata kerja dari kompetensi dasar atau KD yang sesuai dengan taksonomi Bloom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kata kerja operasional, yang mana kata kerja operasional untuk kurikulum 2013 yaitu dalam makalah dijelaskan kata kerja yang dapat diukur ketercapaiannya, dapat diamati perubahan tingkah laku, dapat diuji dan digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Kata kerja operasional sendiri menurut taksonomi Bloom mencakup 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yang mana tujuan pembelajarannya menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang menyangkut otak dibagi menjadi 6 tingkatan, yaitu ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua yaitu ranah afektif, yang mana dalam ranah ini mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Untuk yang terakhir yaitu ranah psikomotor, yang mana ranah ini meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik, yang mana di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan yang terakhir yaitu naturalisasi. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.